Halo guys, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita manhwa yang berjudul Unri Valet Necromancer. Manhwa ini bercerita tentang seorang hero yang bereinkarnasi dalam tubuh seorang anak laki-laki yang tinggal di bumi. Hero ini meninggal karena dikhianati oleh atasannya. Dia akan menghabisi mereka semua yang telah mengkhianatinya, dengan berusaha untuk memanjat tower dan mencapai kesempurnaan dan mendapatkan kelas di atasnya. Spirit Master Cha Jin Yudan mendapatkan title Unri Valet. Dia akan membalas dendam dengan memanjat tower sebagai Necromancer. Tanpa lama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal sih diperlihatkan sebuah dunia yang sudah dipenuhi oleh para monster. Dunia ini sudah sangat berubah. Banyak sekali monster-monster yang muncul di penjuru dunia. Mereka semua menekan manusia sampai di ambang kepunahan. Dan terlihat hero kita kali ini akan melawan dan membasmi mereka semua. Meskipun jumlah mereka sangat banyak dan mereka dilindungi oleh sebuah tower di mana tower itu memberikan mereka semua kekuatan yang sangat besar. Orang-orang menyebut tower itu dengan nama Devil Tower atau God Tower. Alasan kenapa dipanggil seperti itu adalah karena ada kekuatan yang sangat besar di dalam tower tersebut. Tower itu terdiri dari 999 lantai. Dan setiap lantainya terdapat satu rintangan yang harus dihadapi oleh hero kita. Dan mereka semua yang ada di tower itu diperintahkan oleh para dewa dan juga iblis. Terlihat beberapa tank tentara datang untuk menyerbu tower tersebut. Namun semua tank itu bukanlah ancaman bagi tower itu. Semua tank itu hancur terkena sambaran petir yang sangat dahsyat dari tower tersebut. Semua tank itu pun hancur tanpa mampu untuk meruntuhkan tower itu. Mereka yang berusaha menghentikan orang lain dari menantang tower akan dihukum. Terlihat hero kita yang tersenyum dan berkata, "Mari kita mulai percobaan umat manusia pertama dalam menyelesaikan lantai ke-600. Terlihat dia yang berteriak dan marah kepada para dewa. Dewa-dewa itu disebut Ninestar. Dia berkata, "Berani sekali kau menghentikanku. Kalian pikir apa yang sedang kalian lakukan?" Di antara jutaan penantang ada 9 orang yang berdiri di atas mereka semua. Dengan menggunakan magic dan holy energy yang mereka dapatkan dari tower, salah satu dari 9 orang tersebut berkata, "Semuanya, berhati-hatilah. Sekarang ini dia sedang tak stabil. Kekuatan mereka jauh di atas semua orang. Sepertinya hero kita ini sedang dirasuki oleh kekuatan jahat." Tiba-tiba dia mengeluarkan skillnya untuk mengalahkan 9 star tersebut. Dia berkata, "Berani sekali kau. Bisa-bisanya kau menghentikan tindakan mulia yang kulakukan. Jangan pikir semua ini akan berakhir hanya dengan kematian kalian. Hero kita ini dia adalah Dark Star atau Death Star. Dia bukanlah master sebuah senjata ataupun manusia super, melainkan adalah pria yang berhasil melampaui Ninestar dan mengambil gelar orang paling kuat. Namanya adalah Cha Jin Yu. Kita sebut saja namanya Jin Yu." Tiba-tiba terlihat aura yang sangat mengerikan dalam tubuhnya. Dia kemudian menggunakan skillnya untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Terlihat kerangka tangan yang keluar dari dalam tanah. Kemudian para prajurit-prajurit itu pun bangkit. Jin Yu adalah Necromancer terhebat dan sempurna. Namun karena kekuatan jahat yang berada di dalam tubuhnya, dia menjadi berubah. Dia berkata, "Aku sudah mulai bosan dengan kedamaian umat manusia. Yang kuperlukan hanyalah menjadi kuat." Dia terlihat tertawa dan berkata, "Akan kugunakan kalian semua sebagai summon beast dan menjadi terhebat." Kemudian terlihat Jin Yu yang mengerahkan para prajurit tengkorak itu untuk menyerang para dewa yang ada di depannya. Salah satu dewa itu berkata, "Aku sudah menduga kalau dia mengkhianati umat manusia dan memihak iblis. Kurasa kita tak punya pilihan lain. Kita harus mengalahkan si pengkhianat Cha Jin Yu." Kemudian terlihat salah satu dewa yang membacakan sebuah mantra di dalam bukunya. Dan para dewa-dewa yang lain juga ikut menyerang para prajurit tengkorak tersebut. Prajurit tengkorak itu dengan mudahnya dikalahkan oleh para dewa-dewa itu. Terlihat 3 orang dewa mengeluarkan skillnya yang sangat dahsyat, sehingga membuat para tengkorak-tengkorak tersebut menjadi hancur, mampu menghadapi Ninestar sendirian. Semua prajurit-prajurit tengkoraknya dengan mudahnya dikalahkan oleh para Ninestar. Kemudian para dewa-dewa itu menyerang Jin Yu. Mereka berkata, "Habislah kau Jin Yu. Terimalah hukumanmu karena telah mengkhianati umat manusia." Terlihat Jin Yu yang sangat kaget. Dia sepertinya tidak siap mendapat serangan dari para dewa. Hingga sebuah tombak menancap di tubuhnya. Dia pun kalah oleh para dewa-dewa itu. Namun guys, itu hanyalah kisah yang diketahui oleh dunia. Sebenarnya Cha Jin Yu tidak mengkhianati umat manusia. Justru dialah yang dikhianati oleh Ninestar. Tepatnya oleh 8 orang. Akan tetapi fakta tersebut disembunyikan dari dunia. Kemudian 10 tahun pun telah berlalu.
Diperlihatkan di sebuah kamar seseorang yang sedang tertidur. Di balik selimut dia berkata, "Aku akan kembali Nastar." Sepertinya dia sedang mengalami suatu mimpi. Tiba-tiba dia pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Namun dia pun kemudian terlihat tenang dan berkata, "Akhirnya berhasil skill rahasiaku." Diperlihatkan Jin Yu yang ketika akan mengalami kematian. Namun dia justru berhasil mengaktifkan skill rahasianya, yaitu skill Soul Transmission. Mantra ini mampu membuatnya bisa mengirimkan jiwanya ke tubuh orang yang cocok dengan dirinya. Sepertinya dia berhasil mencari tubuh dengan fisik yang serupa. Tampaknya dia juga masih berada di Korea Selatan. Dia terlihat mengingat-ingat kembali kejadian itu dan marah kepada apa yang telah dilakukan oleh Netstar itu. Padahal dia merasa dia baik-baik saja jika telah menyelesaikan lantai ke-600 seorang diri. Mereka menawarkan bantuan kepada Jin Yu, kemudian mereka justru mengkhianatinya, pun nampak kesal dan sangat marah. Diperlihatkan saat-saat terakhir Jin Yu sedang menghadapi para Ninstar. Dia berkata, "Kenapa kalian semua melakukan ini kepadaku?" Nampak seorang dewa di depannya berkata, "Kau bertanya kenapa kami semua mengkhianatimu." Dewa itu bernama Paladin Kain Pelon, dia sepertinya pemimpin dari para Ninstar sekarang. Dan di sampingnya ada pasangannya yang bernama Saintes Charman Pelon. Wanita itu berkata, "Death Star, mungkin kau dipanggil One Man Army. Tapi saat sendirian, kau itu tak ada apa-apanya dibandingkan kami." Jin Yu pun berkata, "Aku hanya berusaha membantu kalian." Namun, Paladin berkata, "Kau jangan terlalu mengambil hati. Bukankah aku punya rasa ketidaksukaan padamu? Bagiku kau hanyalah sebuah rumput liar yang harus dibabat dan dibersihkan." Dia menyebut salah satu nama temannya, yaitu Chai Kyung Ho. Apakah dia berada dalam pihak Paladin? Diperlihatkan wajah dari Chai Kyung Ho. Dia adalah temannya Jin Yu dan Star of Combat di antara Ninstar lainnya. Namun dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam penyelesaian lantai ke-600. Kemudian Jin Yu berkata kepada Paladin, "Apakah kau tidak memberitahukannya karena takut dia akan menolongku?" Namun tiba-tiba pandangan Jin Yu pun mulai kabur. Dia sudah kehilangan terlalu banyak darah. Dia pun sepertinya menerima kekalahannya dan akan mati demi mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Tapi jangan kira ini akan jadi akhir dari segalanya. Karena dia akan kembali dalam wujud yang lebih kuat. Para pengkhianat itu aku pasti akan membalaskan dendamku." Dan terlihat para dewa-dewa itu yang melihat saat-saat terakhir Jin Yu. Terlihat Jin Yu pun telah kehilangan nyawanya. Kemudian scene beralih ke masa yang sekarang. Terlihat Jin Yu yang masih mengingat-ingat kejadian itu. Dia sepertinya sangat marah dan juga sedih karena mendapat pengkhianatan dari para teman-temannya sendiri. Dia berkata, "Awas aja kalian. Aku tak sudi mengubah kalian jadi sumonep-sumonet bisku. Akan kutumbuk jiwa kalian dan kucegah agar tidak bisa reinkarnasi." Namun tiba-tiba terdengar nada dering dari suatu HP yang berada di bawah selimutnya. Dia pun nampak kaget saat melihat apa yang diambilnya dari balik selimut itu. Ternyata itu adalah sebuah smartphone. Dia nampak bingung karena sepertinya dia sudah lama tidak menggunakan barang seperti itu. Namun itu sepertinya terlihat cukup bagus menurutnya. Dia tiba-tiba terlihat sangat kaget. Karena dia ternyata sudah tren karena Cinnamon terlahir kembali 10 tahun kemudian. Dia merasa sepertinya itu baru sebentar. Ternyata itu sudah berlalu selama 10 tahun. Dia berkata, "Skill macam apa ini?" Namun tiba-tiba dia terkejut. Dia berkata, "Apakah aku bisa menggunakan magic dengan tubuh ini?" Ada seekor lalat yang berputar-putar di atas tempat tidurnya. Kemudian dia menangkap lalat tersebut dengan kedua tangannya dan lalat itu pun mati. Dia kemudian mengeluarkan skillnya dan berusaha untuk menghidupkan lalat tersebut. Namun sepertinya lalat itu tidak bisa hidup kembali. Dia berkata pada lalat itu, "Bangunlah, ayolah bangkit." Namun lalat itu sepertinya tidak bisa hidup kembali dengan mantranya. Dia berkata sepertinya tidak ada titik pun mana di dalam tubuhnya. Dia pun kemudian membuka tirai di kamarnya dan melihat ke arah luar. Dia berpikir apakah dia harus kembali memanjat tower untuk kembali mendapatkan skillnya. Kemudian dia merasa kaget. Dia berkata, "Jika ini sudah 10 tahun berlalu, apakah mereka sudah berhasil mencapai puncak?" Dia pun melihat info-info yang beredar di media sosial. Terlihat salah satu Nastar Chai Yung Ho yang telah berhasil mencapai lantai ke-800. Dia berpikir ternyata para pengkhianat itu hanya berhasil mencapai 200 lantai dalam 10 tahun ini. Namun ini justru menjadi sebuah peluang baginya. Selagi mereka sedang santai-santainya memanjat tower, dia akan berusaha mengejar mereka dan membalaskan dendamnya. Ia kemudian mengambil bajunya dan bersiap-siap untuk pergi keluar dan kemudian berlatih untuk memanjat tower.
Karena meskipun tubuhnya sekarang adalah tubuh pemula namun dia punya pengetahuan dari masa lalunya. Dia akan memanfaatkan pengetahuan dan kepandaiannya agar bisa kuat lebih cepat. Dia berkata dalam hatinya, awas saja kalian instar. Akan kubalas dendamku ini. Kemudian Shin beralih ke pusat kota Seoul di mana gerbang tower tersebut berada. Tower itu nampak berdiri di tengah-tengah jalan perkotaan. Di sana terlihat Jin Yu yang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang berada di depan tower tersebut. Tiba-tiba terdengar perbincangan dua orang yang berada di depan Jin Yu. Salah seorang itu berkata, kalau aku bisa menyelesaikan tower, aku pasti akan jadi kaya. Namun teman di sampingnya berkata, memangnya kau bisa? Palingan mati di lantai 1. Jin Yu pun terlihat menghadap ke arah pintu gerbang tower tersebut. Dia berkata dalam hatinya, ini adalah tempat di mana harapan dan kisah orang-orang dikumpulkan. Aku akhirnya akan kembali. Shin pun beralih. Nampak diperlihatkan sebuah hutan yang sedang terbakar. Nampak diperlihatkan seorang wanita yang sedang lari dari balik hutan tersebut. Sepertinya ini adalah ingatan masa lalu dari Jin Yu ya guys. Dan diperlihatkan pula seseorang yang sedang melempar koin. Di belakangnya terdapat tumpukan koin-koin emas yang sangat banyak. Dan diperlihatkan juga seseorang yang memiliki badan besar yang memiliki 2 tanduk di atas kepalanya. Jin Yu berkata dalam hatinya, akan kubuat semua orang sadar akan keberadaanku. Kemudian Shin beralih ke Jin Yu yang sekarang. Di depannya diperlihatkan gerbang dari tower itu mulai dibuka. Sepertinya tepat jam 1 siang gerbang tower tersebut dibuka. Semua orang yang berada di depan gerbang tower itu bersiap-siap untuk memasuki tower tersebut. Kemudian setelah tower itu dibuka, para orang-orang berlarian menuju ke dalam tower tersebut. Jin Yu pun berkata, inilah awal dari pembalasan dendamku. Kemudian diperlihatkan Jin Yu yang kini sudah berada di dalam tower. Dan di bawahnya terlihat nampak sebuah segel mantra dan terlihat sebuah notifikasi sistem berbunyi, selamat datang wahai Climber. Jin Yu berkata dalam hatinya, sudah 5 tahun aku tidak berada di tempat ini. Oh tidak, sepertinya sudah 15 tahun. Kemudian notifikasi sistem kembali berbunyi, selamat datang di tutorial stage. Seolah-olah sedang mengeluh. Dia berkata dalam hatinya, tidak ada tempat lain selain di sini di mana kau akan menemui tingkat kesulitan sebesar ini. Kini di depannya terlihat sebuah lorong yang sangat panjang. Di depannya ada sebuah jalan yang penuh dengan jebakan dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Mayoritas dari semua orang yang sudah melewatinya mengatakan bahwa dari 10 stek yang ada, stek inilah yang paling gila. Lalu notifikasi sistem muncul di depan Jin Yu. Raih destinasinya setelah berhasil melalui semua jebakannya. Semua damage akan dihilangkan setelah Anda mencapai antara garis akhir atau garis awal. Kemudian Jin Yu melihat status window, untuk mengecek seberapa kuat tubuhnya mampu bertahan, dan terlihat statusnya adalah, nama Cak Jin Yu, kelas 0, kategori kelas, 0 kekuatan fisik tipe mana, dan semua status kekuatannya hanya berada di angka 1. Dia merasa statusnya sangat jelek sekali. Sepertinya statusku sebelum mati tidak sejelek ini. Jangan bilang kalau semua tren dan physical talent berbeda untuk setiap jiwa. Namun sepertinya dia nampak optimis, dan akan mencoba semua hal yang bisa dia lakukan. Kemudian diperlihatkan Jin Yu yang berlari dengan sangat kencang untuk melewati lorong tersebut. Nampak dia yang menghindari sebuah panah yang melesat ke arahnya. Dia sepertinya sudah sangat paham dengan bagian ini, di mana dia hanya bisa melihat panahnya. Sesaat setelah mereka ditembakkan, kemudian terlihat beberapa anak panah yang melesat ke arahnya. Dia kemudian terus berlari sekencang-kencangnya. Sambil berkata ini terlalu berlebihan untuk pesta perkenalan. Namun karena sedikit lengah, terdapat beberapa anak panah yang melesat dari arah depan, yang langsung menghujani tubuh Jin Yu. Meskipun dia sudah terkena beberapa anak panah, dia tetap terus berlari. Meskipun dia berusaha lari sekencang-kencangnya, namun anak panah itu bertambah dengan sangat banyak, dan langsung menghujani tubuh Jin Yu. Nampak darahnya berceceran di bawah lantai. Dengan susah payahnya akhirnya Jin Yu sampai ke garis area tutorial. Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Anda telah kembali ke garis awal, semua damage telah direset. Nama terlihat tubuh yang kini sudah kembali membaik. Dia kemudian memikirkan cara bagaimana supaya bisa melewati lorong tersebut. Dia kemudian teringat kalau dia masih memiliki skill glutani. Skill yang dimana jika dia memakan suatu hal yang tak hidup, lalu dia bisa menjadikannya sebagai miliknya. Kemudian terlihat darah-darahnya yang telah bercucuran di lantai tiba-tiba terangkat. Jin Yu menjadikan darah tersebut sebagai skillnya. Jin Yu berkata, EXP yang kudapatkan setelah menumpahkan darah itu akan menjadi milikku.
Kemudian diperlihatkan dia yang telah mendapatkan hadiah, di mana semua star toleran EXP bertambah menjadi 1. Dia berkata dalam hatinya, meskipun dia tidak mengutamatik pengaturan equipment, aku masih bisa menahan efek status abnormal ringan. Butuh waktu seminggu bagiku untuk menyelesaikan tutorial teks dan menjadi seorang climber yang luar biasa. Aku akan menahan semua tembakan anak panahnya dan terus maju. Aku akan menahan statku dengan glutoni, sampai aku bisa mencapai titik puncak toleransi EXP. Dia pun terus maju dan menumpahkan darahnya yang membuat toleransi ESP-nya semakin meningkat. Kemudian diperlihatkan 1 bulan kemudian, Jin Yu yang berusaha sekuat mati menahan serangan dari anak panah, dan kini dia sudah berada di garis finish. Notifikasi sistem kembali muncul. Selamat Anda telah menyelesaikan tutorial stage. Diperlihatkan Jin Yu yang kini sudah kembali pulih. Lalu notifikasi sistem memberitahukan kepadanya, beberapa dewa dan demon merasa tertarik dengan metode yang Anda gunakan. Jin Yu pun merasa kesal. Ternyata dewa-dewa itu mengamatinya selama ini dan melihat apakah ada manusia yang mirip dengan mereka. Tidak ada yang mengungkapkan nama dewa atau nama asli mereka mungkin ingin menipuku agar aku menjadi murid mereka. Meski aku bisa menyelesaikan tutorial dengan baik, mereka tidak perlu susah payah memantauku seperti itu. Terlihat notifikasi sistem yang mengatakan bahwa ada seorang demon yang tersenyum mendengar umpatan dari Jin Yu. Ternyata seorang demon mengirimkan pesan kepada Jin Yu. Dia menyapanya dan menanyakan bagaimana kabarnya. Jin Yu pun kaget karena mendapat pesan dari demon yang sepertinya dia kenal. Ternyata itu adalah Bal. Diceritakan di kehidupan Jin Yu sebelumnya, dia adalah demon yang terus menempel Jin Yu agar dia mau menjadi muridnya. Jin Yu berpikir apakah Bal mengenalinya. Ternyata selama ini orang yang membolehkannya mendapatkan soul transmission adalah dia. Dia berkata, aku berhasil mendapatkan manfaat soul transmission yang kau berikan. Tiba-tiba Jin Yu mendapat beberapa notifikasi sistem dari para demon dan para dewa. Sepertinya dewa dan demon itu sangat tertarik kepada Jin Yu. Namun Jin Yu sepertinya sangat kesal, karena terus-terusan dikirimin pesan oleh para demon dan dewa. Dia berkata, bisakah kalian semua diam? Kalian sangat menyebalkan. Jin Yu berkata kepada para dewa dan demon itu, kalau kalian ingin mengawasiku diam-diam, maka tutup mulut kalian dan cukup tonton saja. Namun sepertinya Bal merasa marah dengan ucapan Jin Yu. Jin Yu berkata, meski aku memilih seseorang, sudah jelas kau tidak akan kupilih. Jadi berhenti bermimpi. Kemudian terlihat Jin Yu yang sepertinya penasaran. Dia sepertinya ingin melihat hadiah yang ia dapatkan dari tutorial stage. Dia pun mengambil sisa-sisa darahnya yang berceceran di lantai. Kemudian toleransi EXP-nya meningkat. Kini statusnya meningkat jauh dari sebelumnya. Kini dia akhirnya mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Dia berkata, aku sulit mengumpulkan mana di stage sekarang. Karena aku adalah mana tipe, aku bisa meningkatkan manaku. Padahal mana sangat jarang untuk mendapatkan peningkatan. Kemudian notifikasi sistem muncul, berkat pertumbuhan Anda, sebuah train baru telah terbuka. Dia berpikir, kenapa aku mendapatkan sebuah trait, padahal aku sudah punya glutoni. Apa trade itu ditandai dengan tanda tanya itu? Dia berpikir, ternyata pemilik tubuh ini sejak awal telah memiliki trait itu. Kemudian diperlihatkan bahwa trade-nya telah terbuka. Dia mendapatkan trade all-rounder baru. Dia sepertinya terlihat kebingungan dan tidak mengetahui trait apa yang telah ia dapatkan. Ternyata itu adalah sebuah trait yang bisa membuat dia hebat dalam segala bidang. Penyesuaian kecakapan pasti akan ditambahkan saat latihan, tidak peduli teknik apa yang Anda gunakan. Saat pertempuran, ada penyesuaian tambahan yang akan mengikuti tingkat kecakapan Anda. Dia terlihat sangat senang mendapatkan trait tersebut. Jin Yu berkata, dengan begitu aku pasti dapat menyelesaikannya. Nama yang gagal kudapatkan meski aku sudah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Orang terhebat dalam segala bidang. Seorang All Master. Terlihat notifikasi sistem yang dikirim oleh Bal. Dia sepertinya penasaran dengan status window yang didapat oleh Jin Yu. Terlihat Jin Yu yang sepertinya kaget mendapat notifikasi tersebut. Dia berkata, lupakan saja, berhenti menggangguku dan enyahlah. Aku akan lanjut ke lantai selanjutnya. Kau bebas mau mengikutiku atau tidak. Namun sepertinya Bal akan tetap terus mengikuti Jin Yu. Nampak Jin Yu yang akan masuk ke dalam level yang selanjutnya. Ternyata ruangan itu bernama Room of Chess and Training. Dia sepertinya sudah masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat banyak sekali senjata yang berada di ruangan itu. Ini dia dapat memilih senjata dan kelas yang sesuai dengan dirinya. Setelah dia selesai memilih,
Dia harus menghancurkan lantai yang berada di bawahnya. Kemudian dia akan dipindahkan ke lantai 1 pada tower. Dia sepertinya tidak ragu untuk memilih senjata mana yang akan dia gunakan. Kemudian dia mengambil sebuah busur panah. Dia akan menggunakannya sebagai target latihan. Kemudian Jinyu ngambil anak panah dan berusaha untuk mengenai sasaran yang berada di hadapannya. Dia membidik sasaran itu dan melesatkan beberapa anak panah. Ternyata bidikan Jinyu sama sekali tidak ada yang meleset. Semua targetnya tepat sesuai sasaran. Dia kemudian menyuruh kepada sistem untuk membuatnya target lagi, dan memastikan mereka juga bisa menyerang ke arah Jinyu. Namun sistem mengatakan peringatan kepadanya, Anda belum memilih kelas, target yang menyerang bisa jadi berbahaya. Namun Jinyu hanya tersenyum dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Kemudian target yang dibuat oleh sistem kini sudah berada di hadapan Jinyu. Itu nampaknya sebuah robot ya guys. Kemudian robot-robot itu langsung menyerang ke arah Jinyu, pun melesatkan beberapa anak panah ke arah robot tersebut. Anak panah itu langsung mengenai tepat di kepala robot itu. Namun terdapat beberapa robot lain yang masih melesat ke arah Jinyu. Robot itu pun kini akan menerkam Jinyu. Namun tiba-tiba Jinyu menebas kedua robot itu menggunakan pedang dan tombak. Belum puas dengan itu menyuruh sistem kembali untuk menambah tingkat kesulitannya. Dia menyuruhnya untuk membuatkan target yang besar di summon. Kemudian sistem membuatkannya beberapa robot lagi. Namun Jinyu langsung menghunuskan tombak ke kepala robot-robot tersebut. Jinyu juga menyerang beberapa robot lain. Skillnya sepertinya semakin lama semakin bertambah. Namun tak habis dengan itu, sistem kembali membuatkan target yang lebih kuat lagi dengan membuatkannya robot penyerang jarak jauh. Robot-robot itu mampu mengeluarkan laser dari antenanya dan menyerang Jinyu secara membabi buta. Jinyu pun kini nampak terlihat kesulitan menghadapi robot-robot tersebut. Dia berusaha menghindari bidikan dari robot itu dan berusaha mengambil senjata-senjata yang ada di hadapannya. Genus sepertinya masih meragukan target yang dibuat oleh sistem. Dia berkata, apakah mereka yang paling kuat di sini? Kalau begitu aku harus menggunakan spesialisasiku. Dia kemudian mengambil tongkat sihir yang mampu mengeluarkan kekuatan laser dari dalamnya. Nampak robot-robot itu pun kini akan menyerang Jinyu. Namun Jinyu berkata, aku lebih cepat dibanding kalian. Dia pun kini mengeluarkan kekuatan Magic Arrow dari dalam tongkat tersebut. Dan kekuatan sihir itu pun mampu meledakkan 3 sekaligus robot drone tersebut. Jinyu sepertinya sangat terkesan dengan kekuatan yang telah ia dapatkan. Dia berkata, apakah ini kekuatan dari Trade All-Rounder? Rasanya seperti aku sudah menggunakan senjata-senjata ini selama bertahun-tahun. Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Achievement All Master menggunakan setidaknya satu senjata dari masing-masing kategori senjata di Room of Chess and Training. Hadiah Clash All Master terbuka. Atta bertambah 5000. Sepertinya kaget, karena ternyata All Master adalah sebuah nama kelas. Notifikasi sistem kembali muncul. Apakah Anda mau memilih All Master sebagai kelas Anda? Peringatan, Anda tidak dapat memilih kelas ini setelah Anda meninggalkan Room of Chess and Training. Jinyu berkata, tidak, bahkan meskipun itu kelas All Master, aku tidak bisa membuang kelebihan terbesarku begitu saja. Aku perlu memilih itu sebagai kelas utamaku. Jinyu kemudian memberitahu kepada sistem kalau dia akan memilih All Master sebagai subkelasnya. Namun sepertinya sistem menolaknya. Jinyu pun terlihat kaget dan menanyakan kenapa. Lalu sistem memberitahukannya kalau subkelas hanya bisa terbuka setelah lantai 100. Jinyu pun nampak kesal. Dia sepertinya lupa terkait hal ini di permainan awal. Dia berkata, kalau aku tidak memilih sebuah kelas, aku tidak bisa meninggalkan ruangan ini. Dia sepertinya akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan Accompliment Point. Dia kemudian menanyakan kepada sistem, apakah aku bisa menggunakan Accompliment Point untuk membuka slot subclass? Namun sistem sepertinya terlihat bingung. Bagaimana mungkin seorang beginner mengetahui hal semacam itu? Jadi cara kerja point adalah sebuah mata uang yang hanya bisa didapatkan dengan menyelesaikan accompliment. Dengan menggunakan poin ini, user bisa membuat perubahan pada pengaturan. Jinyu berkata kepada sistem, kau tidak perlu mengetahui bagaimana aku mengetahui cara ini. Aku akan menggunakan 5000 poin untuk membuka subkelas. Aku rasa itu sesuatu yang bisa dilakukan. Sistem berkata, itu hal yang bisa dilakukan. Untuk menggunakannya kamu memerlukan 5050 poin. Dan poinmu saat ini adalah Rp5.000. Saat ini Anda tidak memiliki cukup accompliment point. Jinyu pun nampak kesal. Sepertinya dia sudah tidak memiliki cara lain.
Dia sepertinya akan menggunakan Bal. Jinyu berkata kepada sistem bahwa Bal telah membongkar identitasnya dan berbicara kepadanya. Bukankah ada komplimen untuk berbicara kepada para demon untuk pertama kalinya? Kemudian sistem berkata, karena dia telah berhasil berbicara kepada demon, dia kini mendapatkan tambahan 200 poin. Bal sepertinya nampak senang karena mendapat perhatian dari Jinyu. Namun Jinyu justru merasa sangat jijik melihat kelakuan Bal. Kemudian sistem mengatakan apakah dia berniat menggunakan Accomplishment Paint dan memilih All Master sebagai subkelasnya, pun menjawab ya aku mau melakukannya. Dan kini akhirnya subkelas Jinyu berubah menjadi All Master. Kemudian sistem akan memindahkan Jinyu ke lantai 1 tower setelah Jinyu selesai menghancurkan Room of Chess and Training. Kekuatannya, dia menggunakan tongkat sihirnya dan menghentakkannya ke lantai hingga membuat ruangan tersebut hancur. Kemudian scene beralih ke lantai 1 tower. Kini sudah berada di sebuah hutan corol. Di sana terdapat beberapa Smegol. Smegol itu pun nampaknya akan menyerang beberapa orang yang ada di hadapannya dan salah satu di antaranya sedang menggendong seorang wanita. Salah seorang berkata, "Sial, bagaimana kita bisa mendaki tower jika lantai 1 saja sudah sesulit ini?" Kemudian salah satu Smegol itu melancarkan aksinya. Dia sepertinya akan mengarah kepada orang yang sedang menggendong wanita itu. Namun terlihat dari langit sebuah kilatan muncul. Ternyata itu adalah Jinyu. Dia pun keluar dari balik kilatan itu. Nampak di hadapannya seekor Smegol. Dia kemudian turun dan langsung menginjak kepala dari Smegol itu. Nampak orang-orang dan Smegle yang lain sepertinya kaget melihat kedatangan Jinyu. Namun sepertinya Smegol yang lain nampak marah. Jinyu sepertinya sudah lama tidak melihat keberadaan Smegol itu. Dia berniat ingin memakannya. Dia sangat penasaran kekuatan apa yang akan didapatnya jika dia memakan Smegol itu. Terlihat Jinyu yang kini akan menghadapi kedua Smegol tersebut, orang yang berada di belakangnya terlihat kaget dan berkata, luar biasa, bisa-bisanya dia menaklukkan Smegol itu dalam sekali pukulan. Selain itu, kurasa dia adalah kelas magic, tapi dia malah menaklukkannya dengan tendangannya. Temannya berkata, aku tidak tahu dia siapa tapi ayo bertarunglah bersama dengan menggabungkan kekuatan kita. Namun Jinyu hanya menjawab penyalah. Kalau kalian menyentuh salah satu dari mereka kalian akan mati. Jinyu sepertinya menyuruh orang-orang itu untuk mundur dan tidak mencampuri urusannya. Orang-orang itu pun hanya melompong. Sepertinya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya untuk mengalahkan Smegol. Kemudian mereka bertiga pun menuruti perkataan Jinyu, dan akan berlari meninggalkan tempat tersebut. Diperlihatkan kedua Smegol itu kini sepertinya sangat marah. Jinyu pun berkata ada apa dengan kalian? Apakah kalian ingin membalaskan dendam atas kematian teman kalian? Kemudian satu persatu para Smegol itu berusaha menyerang Jinyu. Namun sebagai gol itu langsung mendapat pukulan dari tongkat Jinyu. Kawannya pun hanya bisa terdiam. Jinyu berkata, kau tidak mau ikut menyerang. Namun salah satu Smegol itu lari terbirit-birit. Dia tidak ingin mati seperti para teman-temannya. Namun Jinyu tidak membiarkannya lari. Dia mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Smegol itu. Smegol itu pun terkena serangan dari tongkat sihir dan dia pun akhirnya ikut mati. Dia pun mengambil mana stone dari para Smegol itu. Notifikasi sistem muncul, selesaikan misi untuk lanjut ke lantai berikutnya dengan menaklukkan 10 Smegol. Jinyu berkata ini sangat mudah. Aku bisa menaklukkan 100 Smegol dengan mudah sekarang. Dia berpikir kalau dia bisa memperoleh achievement Slayer lebih dulu. Jika kita 1000 mengalahkan satu tipe monster 1000 kali, kita akan mendapatkan achievement menjadi seorang Slayer. Diriku yang dulu rajin memperoleh semua achievement Slayer. Sekarang, apa sebaiknya kuisi perutku yang kosong ini dulu? Dia kemudian menggunakan skill glutaninya dan memakan para Smegol tersebut. Dengan itu dia secara langsung bisa melihat ingatan dari para Smegol tersebut. Kekuatan para Smegol itu kini menjadi milik Jinyu. Dia pun kini mampu menguasai bahasa dari Smegol itu. Notifikasi sistem menunjukkan di mana status dari mana Jinyu yang kini semakin bertambah. Namun dia sepertinya belum puas akan hal itu. Dia merasa kekuatannya hanya selevel climber lantai 10. Kemudian dia berpikir apakah dia yang kini menjadi All Master dapat memiliki semua bonus yang ada di setiap kelas. Tiba-tiba Jinyu melihat bekas penglihatan dari para Smegol itu, di mana Smegol itu mengarah ke dalam sebuah gua. Sepertinya para Smegol itu menyekap beberapa orang di dalam gua tersebut. Dan terlihat pemimpin dari para Smegol itu, yang mengetahui hal itu terlihat sangat antusias. Dia merasa waktunya sangat tepat sekali. Karena seorang Lord Monster adalah dalang dari sebuah Monster Wave.
Jin Yu berkata, aku jadi bisa memperoleh achievement playerku sekaligus farming juga. Jika aku menghadapi sebuah wave, aku butuh beberapa pasukan. Kemudian Jin Yu menggunakan skill kebangkitan untuk membangkitkan para Smeagol yang telah mati, dan dengan kekuatannya, kini para Smeagol itu sudah berubah menjadi manusia tengkorak. Lalu notifikasi sistem memberitahukan kepadanya, kini dia akhirnya berhasil menggunakan kekuatannya dan berubah menjadi seorang necromancer. Jin Yu berkata, karena aku seorang All Master dan aku memiliki ingatan kehidupanku yang sebelumnya, berubah kelas itu sangatlah mudah. Tapi aku takkan puas hanya dengan ini, karena masih ada sebuah kelas tersembunyi yang harus kudapatkan di lantai pertama. Lalu tiba-tiba salah satu tengkorak itu menengok ke arah samping yang membuat Jin Yu bingung. Ternyata di sana ada 4 ekor Smeagol. Jin Yu pun langsung mengarahkan para skeletonnya untuk menyerang semua Smeagol yang mereka lihat. Tidak memerlukan waktu yang lama, kini Jin Yu terlihat sudah memiliki beberapa pasukan skeleton atau manusia tengkorak. Dia sudah mendapatkan 10 dari 35 Smeagol yang harus dia tangkap. Dan dia pun kini sudah mendapatkan batu permata karena telah berhasil menaklukkan para Smeagol itu. Dia terus berjalan dengan para pasukan skeletonnya dan mencari keberadaan para Smeagol yang lain. Tiba-tiba Jin Yu pun terhenti karena melihat ada sebuah rumah di depannya. Pun masuk ke dalam rumah itu. Sepertinya rumah itu belum ada yang sempat menempati. Jin Yu menyuruh para pasukan skeletonnya untuk berjaga-jaga di area depan. Dia pun kemudian melangkah masuk ke dalam rumah itu. Namun tiba-tiba lantainya langsung amblas. Ternyata di balik lantai itu ada tangga yang mengarah ke kelas tersembunyi di lantai pertama. Dia terlihat menaburkan beberapa batu permata di lantai tersebut. Necromancer adalah sebuah kelas peringkat tinggi dan merupakan mage yang menggunakan jiwa, dan seorang Spirit Master, dan Spirit Master paling pertama yang bersembunyi di sini. Kemudian nampak di hadapan Jin Yu sebuah peti mati. Dia pun kini melangkah menuju peti mati tersebut. Jin Yu pun langsung membuka peti mati itu, namun tiba-tiba muncul seorang skeleton Vulcan dari dalam peti mati tersebut. Vulcan itu lalu berkata, apakah kau keturunanku? Jin Yu pun berkata kepada Vulcan tersebut, lama kita tidak bertemu. Namun Vulcan itu, dia berkata, kau tidak terkejut melihatku? Aku melakukan sebaik mungkin untuk memberikan kesan yang baik, namun sekarang jadi canggung. Jin Yu berkata, haruskah seorang necromancer terkejut ketika melihat sesosok skeleton? Selain itu, aku datang kemari setelah membaca jurnalmu. Aku sudah melewati saat dimana aku harus merasa terkejut. Diperlihatkan sebuah buku. Itu adalah hidden item. Journal of Spirit Master Vulcan. Jin Yu berkata, tentu saja aku belum membacanya di kehidupan saat ini. Itu terjadi di saat aku kehilangan semuanya setelah mengganti kelasku menjadi mage. Aku menemukan jurnalmu dan turun ke lantai pertama. Lalu ketika aku menjadi seorang Spirit Master, aku gagal ketika berusaha menjadikan Vulcan sebagai salah satu summonku. Vulcan itu berkata, seperti yang kau katakan, aku menyukaimu. Kau jauh lebih baik dibanding penjahat kurang ajar dari 10 tahun yang lalu. Skeleton itu pun sepertinya mengajak bercanda Jin Yu. Jin Yu pun nampak kesal. Haruskah dia menghancurkan skeleton itu? Namun dia tidak dapat melakukannya karena masih membutuhkan skeleton itu untuk menyelesaikan perubahan kelasnya. Dia berkata kepada skeleton itu, aku mau merubah kelasku sekarang juga. Namun skeleton itu menjawab, oh maaf, tapi pertama-tama kau harus pergi ke lantai 10. Spirit Master adalah sebuah kelas dengan range lebih tinggi dibanding Necromancer. Pertama-tama kau harus melakukan perubahan Second Class di kelas Changing Tower di lantai 10, dan baru saat itu, belum selesai Necromancer itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Jin Yu memperlihatkan perubahan kelasnya bahwa ia adalah seorang Necromancer sekarang. Hal itu membuat skeleton itu terkejut. Kau merubah kelasmu tanpa pergi ke lantai 10. Hebat sekali. Sungguh talent yang luar biasa. Siapa sangka kau jauh lebih hebat dibanding bocah itu? Jin Yu berkata, dari tadi kau ngomong terus, apa kau tidak mau mengganti kelasku? Skeleton itu menjawab, maaf aku hanya sulit berhenti bicara karena terkesan dengan pencapaianmu. Kemudian Jin Yu duduk di hadapan skeleton itu, dan skeleton itu mengeluarkan kekuatannya. Dia memberikan kekuatan Spirit Master Vulcan kepada Jin Yu. Kemudian dikisahkan, dulu sebelum tower muncul di bumi, skeleton itu adalah climber yang memerintah tower. Meskipun dia adalah Necromancer terkuat, dia terus mencari cara untuk menjadi jauh lebih kuat. Dia berpikir summon yang terbuat dari kulit dan tulang tidaklah cukup. Bukankah ada summon yang lebih kuat?
Namun alih-alih sesosok Lips atau Dead Knight, dia justru mau mensumon sesuatu selain itu. Dia berusaha mensumon sebuah jiwa. Aku takkan memanggil jiwa-jiwa yang sudah mati. Dengan ini aku bisa menciptakan summon baru yang akan melebihi summon yang sudah ada. Setelah waktu yang cukup lama, dia berhasil membuat kelas baru Spirit Master. Akan tetapi, tubuh rentanya mencapai batasannya, dan kelas Spirit Master juga berakhir dan menghilang. Hingga akhirnya dia memilih jalan terakhirnya. Dengan menggunakan sebuah segel, dia menggunakan necromance pada dirinya sendiri, dan mengubah dirinya menjadi seorang skeleton. Dia berharap suatu saat akan ada keturunannya yang akan merebut kembali kehormatannya, jadi supaya Vulcan bisa menemukan seorang Klimbri yang mengikuti jejaknya, dan dia menjadi separuh NPC. Dia kemudian memberikan kekuatannya kepada Jinyu. Terlihat Jinyu yang telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari skeleton tersebut. Skeleton Vulcan itu berkata kepada Jinyu, "Bocah yang aku sebut sebelumnya adalah yang kedua, dan sekarang kau adalah Spirit Master yang ketiga. Gunakanlah Soul Crucible untuk menangkap jiwa, dan sebagai gantinya kau bisa memanggil summonmu." Jinyu pun terlihat sangat senang. Dia berterima kasih kepada skeleton itu. Dia berkata, "Dengan kekuatan yang kau berikan kepadaku, tangkapan pertamaku adalah kau Vulcan. Aku sudah menyelesaikan persiapannya. Aku tidak akan gagal untuk kedua kalinya." Vulcan itu berkata, "Selamat keturunanku. Sekarang panjat tower itu dan sebarkan namaku." Kamu alih-alih Jinyu melakukan hal itu, dia justru menyuruh Vulcan itu untuk yang melakukannya. Sehingga membuat skeleton Vulcan itu menjadi sangat marah kepada Jinyu. Dia berkata, "Anak sialan, apa kau lupa janji yang tertulis di jurnalnya?" Namun Jinyu berkata, "Memaksakan tugasmu kepada orang lain itu kebiasaan yang buruk, tapi aku akan memperbaikinya. Dan aku bahkan akan melakukannya secara cuma-cuma." Dia pun mendekat ke arah skeleton itu, dan mengeluarkan skillnya yaitu Soul Collect. Dia mengeluarkan jiwa dari skeleton itu. Tiba-tiba skeleton itu memberontak, namun usahanya sia-sia. Karena sebelumnya Jinyu telah meletakkan beberapa batu kristal untuk mencegah skeleton itu pergi. Ternyata di balik batu kristal itu terdapat mantra-mantra yang bisa membuat segel untuk menangkap skeleton itu. Jinyu menggunakan Magic Wall. Itu adalah sebuah mantra kelas rendah. Namun itu mampu membuat penjara pribadi untuk skeleton itu sehingga dia tidak bisa kabur. Skeleton itu berkata, "Apa kau kira kau akan aman jika kau melakukan hal ini? Aku bisa menghancurkan magic kelas rendah ini kapan saja." Jinyu berkata, "Apa aku hanya mengucapkan itu saja kepadamu? Saat aku masuk ke ruangan ini aku telah menebarkan banyak mana stone yang kudapat dari Semegol. Aku menggunakan sihir untuk memastikan mereka bekerja seperti barusan. Seperti yang kau bilang, kau bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tapi apakah kau bisa melakukannya sebelum aku menangkapmu?" Skeleton itu berkata, "Kau ini siapa? Bagaimana bisa Klimber lantai pertama memiliki skill dan taktik seperti ini?" Berkata kepada skeleton itu, "Aku mungkin gagal di kehidupanku sebelumnya. Aku akhirnya bisa menangkapmu Vulcan." Perkataan itu membuat skeleton itu terkejut. Berkata, "Apa aku masih secon Spirit Master? Atau seharusnya aku dianggap sebagai yang ketiga?" Skeleton itu berkata, "Jancuk, ternyata kau adalah orang yang dulu itu." Kemudian Jinyu dengan skillnya Soul Collect, dia kemudian menangkap jiwa dari skeleton itu dan memasukkannya ke dalam dirinya. Terlihat kerangka dari skeleton itu yang kini sudah kehilangan jiwanya. Jinyu berkata, "Jangan terlalu kecewa Vulcan. Sekarang setelah kau bersamaku semua yang kau inginkan akan menjadi kenyataan." Diperlihatkan Jinyu yang telah keluar dari dalam rumah tersebut, dan anak buah Skylatonnya sudah menantinya di luar. Terlihat notifikasi muncul. Ternyata itu adalah notifikasi dari Bell dan para dewa lain. Sepertinya mereka penasaran terhadap Jinyu. Mereka ingin tahu apa yang telah Jinyu lakukan. Jinyu berkata, "Sepertinya dewa dan iblis tak bisa memasuki ruangan perubahan kelas. Akan kutunjukkan pada kalian nanti. Bahkan jika kalian tidak memohon padaku, jadi tunggu saja." Jinyu kemudian menatap kepada para anak buah skeletonnya. Dia berpikir sepertinya dia sudah tidak butuh pasukan skeleton itu lagi. Kemudian dengan kekuatannya, Jinyu mengambil jiwa-jiwa skeleton itu, dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dan dengan skill kebangkitan miliknya, dia merubah para skeleton itu menjadi prajurit Spirit Necromancer. Jinyu berkata, "Meskipun sudah aku rubah menjadi sebuah jiwa, mereka tetap saja tidak bisa menemaniku berbicara." Namun tiba-tiba terdengar suara lain. Ternyata
Itu adalah suara dari jiwa skeleton Vulcan. Ternyata jiwa dari Vulcantor tersebut berwujud sebagai manusia, bahkan ia mampu berbicara. Dia berkata, "Berani-beraninya kau memanfaatkan aku, beraninya kau merubahku menjadi prajurit spiritmu." Namun Jin Yu hanya tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya aku pernah melihatmu dalam wujud manusia, kau pasti cukup tampan saat masih muda dulu ya." Namun Vulcan itu justru terlihat sangat marah. Dia berkata, "Aku tak akan membiarkanmu begitu saja jancuk, bisa-bisanya kau menganggap remeh diriku. Akulah sang Spirit Master yang pertama." Namun tiba-tiba ucapannya terhenti, ternyata lehernya seperti ada yang mencekik. Itu adalah kekuatan dari Jin Yu. Dia berkata kepada Vulcan, "Jangan memaksakan dirimu, kau masih beruntung karena masih mendapat mana dari diriku. Jika aku melepaskanmu, kau pasti langsung akan lenyap." Vulcan berkata, "Apa kau berpikir aku akan menurutimu seperti seekor anjing?" Namun Jin Yu dengan santainya menjawab, "Apa kau punya pilihan lain? Apa yang kau lakukan pada familiar-familiarmu, yang tidak menaatimu? Kau mengubah mereka menjadi salt ore, dan kau serap mereka. Dan juga, kuharap kau belum lupa, apa tradeku?" Vulcan itu berkata dalam hatinya, sepertinya dia masih memiliki skill glutani. Jika aku tidak mentaatinya, dia pasti akan melahapku seluruhnya. Dengan sangat terpaksa, Vulcan itu kemudian menuruti perkataan Jin Yu. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Jin Yu berkata, "Apa kau tidak bisa merasakannya? Kita harus menuju ke kastil itu. Musuh kita sekarang berada di sana. Ada Raja Smegol yang harus aku kalahkan." Kemudian diperlihatkan bangunan kastil tersebut. Di sana terdapat dua penjaga Smegol. Nampak Jin Yu yang dengan santainya memasuki bangunan kastil tersebut. Lalu tiba-tiba, kedua penjaga itu berniat menggantikan. Namun tiba-tiba, Jin Yu langsung mengeluarkan para pasukan spirit necromancer-nya. Mereka langsung menyerang kedua Smegol itu, dan nampak beberapa Smeagle yang lain berada di atas bangunan kastil. Smeagle itu kemudian berusaha menyerang dan pasukannya. Namun sepertinya, para Slego itu bukan lagi tandingannya. Tapi meskipun begitu, dia tidak ingin duduk manis saja. Dia juga ingin membasmi para Smeagle itu. Dia kemudian mengambil sebuah tombak, dan berniat menghabisi para Smeagle itu. Kemudian sepertinya ada sebuah getaran dari dalam kastil. Terlihat di sana ada pemimpin dari Smegol itu. Dia sepertinya mendapatkan kabar dari anak buahnya, kalau ada penyusup yang masuk ke dalam kastil ini. Namun tiba-tiba, pemimpin Smackdown itu menyuruh kepada anak buahnya untuk segera mempersiapkan ritual persembahan. Di tempat lain diperlihatkan, para pasukan spirit necromancer, mereka dengan sangat mudahnya membabi buta. Mereka menghabisi para Slego yang masih hidup. Para Smeagol itu menyuruh pasukan yang lain untuk melawan. Namun belum selesai dia memberi komando, tiba-tiba Jin Yu sudah berada di belakangnya. Dia mematahkan kelapa dari Semigol. Itu, nampak beberapa Smeagle lain muncul dari atap ruangan. Mereka langsung menyerang Jin Yu. Namun prajurit Jin Yu dengan sigap langsung mengalahkan para Smegol itu. Dengan kekuatan yang overpower, dia langsung menebas Smegol yang lain dengan menggunakan sebuah pedang. Nampak para Smegol itu dengan mudahnya dikalahkan oleh Jin Yu dan prajuritnya. Namun tiba-tiba Jin Yu merasakan ada aura yang sangat aneh. Dia merasakan sepertinya sudah dekat dengan ruangan pemimpin dari Smegol itu. Namun tiba-tiba muncul notifikasi dari Bal. Dia memberikan semangat kepada Jin Yu. Namun Jin Yu tanpa kesal, dia berkata, "Aku tak membutuhkan semangat dari seorang bapak tua yang kakinya berambut lebat, karena aku pasti akan menang." Kemudian di tempat lain diperlihatkan, pemimpin dari Smeagle itu yang sedang melakukan ritual persembahan. Dia membunuh korbannya. Namun sepertinya itu belum cukup. Dia berkata, "Ini tidak cukup sampai mereka puas. Jayalah Death Observing Demon." Dia menyuruh bawahannya untuk membawakan satu korban lagi. Ternyata korbannya adalah seorang Dokaibi. Raja Semigol itu berkata, "Kau akan menjadi persembahan yang jauh lebih baik daripada manusia." Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul, yang membuat pegangan dari Raja Megol itu terlepas. Ternyata itu adalah pedang dari Jin Yu. Raja Megol itu kaget melihat kedatangan Jin Yu. Dia berkata, "Siapa kau? Apa niatmu datang ke sini?" Namun Jin Yu hanya tersenyum. Dia berkata, "Sepertinya di sini ada sebuah penumbalan manusia.
Apakah kau berniat untuk melakukan sebuah proses summon? Tapi sepertinya itu tidak penting bagiku. Yang jelas aku akan mengalahkanmu hari ini. Dia berkata. Sepertinya kau adalah pemimpin dari para Slego itu ya? Lalu ia pun menjawab, aku adalah Kalu. Aku adalah raja dari para Smegol. Pergi dari sini atau aku akan menghabisimu. Terlihat Raja Smegol itu yang sangat marah kepada Jinyu. Berkata, kau ini terlalu angkuh untuk seorang monster lantai pertama. Coba saja kalau kau bisa mengalahkanku. Tiba-tiba wanita itu berkata dalam hatinya, aku tak tahu apa yang terjadi. Sepertinya perhatian Raja Smegol itu sedang teralihkan oleh manusia itu. Ini adalah kesempatanku untuk bisa kabur dari sini. Tiba-tiba wanita itu langsung ingin melarikan diri. Namun Raja Megol itu melihatnya. Beraninya kau melarikan diri wahai tumbalku. Kemudian Raja Megol itu menggunakan kekuatannya, yaitu Dead Observing Demon. Yang melihat itu nampaknya sedikit kaget. Raja Smegol itu menggunakan kekuatannya, yaitu Short Spear. Dia mengarahkannya kepada wanita itu. Tiba-tiba wanita itu pun terjatuh. Dia berkata, aku tak boleh mati di sini. Namun Jinyu dengan kekuatannya langsung melesat ke arah wanita itu. Dia menangkis serangan dari Raja Megol itu. Smegol itu pun nampak kaget, karena Jinyu mampu menangkis serangannya dengan sangat mudahnya. Wanita iblis itu mengucapkan terima kasih kepada Jinyu. Namun Jinyu hanya menyuruhnya untuk langsung pergi dari sini. Namun setelah melihat rupanya yang sangat cantik, dan tanduknya yang terlihat sangat imut, Jinyu bertanya, apa kau seorang Dokaibi? Ternyata di sini dijelaskan, Dokaibi adalah spesies kuat yang hidup di lantai 100, tidak ada alasan bagi mereka untuk turun dari level itu, apalagi seorang individu yang bahkan belum mencapai dewasa. Jinyu berkata dalam hatinya, apa ada sesuatu yang terjadi di lantai 100? Aku harus menyelamatkan dia. Untuk mendapatkan informasinya nanti. Kemudian diperlihatkan Raja Smigle yang sepertinya sangat marah. Dia berkata, berani-beraninya kau merebut persembahanku untuk mereka? Jinyu kemudian berkata kepada wanita itu, kalau kau masih ingin hidup, bersembunyilah di suatu tempat, karena aku takkan menyelamatkan nyawamu 2 kali. Wanita itu pun kemudian mengiyakan perkataan Jinyu. Kemudian scene beralih, diperlihatkan Raja Smegol yang merubah kedua anak buahnya, dan terlihat kedua prajurit itu yang perutnya langsung membuncit. Dia sepertinya ingin merubah prajuritnya menjadi mayat, karena dengan begitu, kekuatannya akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Namun belum sempat kedua prajurit itu berubah wujud, tiba-tiba Jinyu langsung menghantam kedua prajurit itu, sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Dia juga langsung mengarahkan pukulannya ke arah Raja Megol. Raja Smegol itu pun terjatuh. Dia nampak bingung bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin seorang klember lantai 1 bisa memiliki kekuatan sehebat ini? Belum cukup dengan itu, Jinyu langsung melancarkan aksinya lagi. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Kita ini baru saja mulai permainan ini. Tiba-tiba Raja Smigle itu terlihat akan mengeluarkan kekuatannya. Dia memanggil kekuatan dari Dead Observing Demon. Terlihat tumpahan darah tumbal itu tiba-tiba menjadi sebuah motor yang sangat besar. Monster itu menggenggam tangan Jinyu. Jinyu berkata dalam hatinya, ternyata itu adalah monster Blood Golem. Bagaimana mungkin Megol itu bisa main summon familiar yang levelnya setinggi itu? Jinyu nampak kesulitan. Tiba-tiba dia dihempaskan ke dalam tanah oleh monster itu. Raja Smegol itu kini akhirnya terlihat agak senang. Dia berkata, rasakan kekuatan ini adalah scene terkuatku. Namun tiba-tiba Jinyu sepertinya sangat marah. Dia berkata, apa kau tahu, kau ini sedang berbicara pada siapa? Dia kemudian mengeluarkan para prajurit Spirit of the Commander-nya. Terlihat para prajurit spirit yang langsung menyerang monster dari Raja Smegol itu. Mereka semua masuk ke dalam perut dari monster golem itu. Kemudian mereka langsung meledakkan monster itu dari dalam. Terlihat Raja Smegol itu yang nampaknya agak pasrah. Dia berkata, orang itu mampu menghancurkan golemku dalam sekejap mata. Nampak Jinyu dan para pasukan spiritnya. Dia berkata, bahkan jika kau yang menjadi monsternya, monster golem bukanlah sesuatu yang bisa Smigle ciptakan. Tiba-tiba muncul notifikasi. Ternyata Jinyu bertanya kepada Dead Observing Demon, itu bukan perbuatanmu kan? Sepertinya Dead Observing Demon nampak terkejut. Dia hanya mengangguk dan terdiam. Jinyu berkata kepada Dead Observing Demon, kau penasaran terhadap kekuatanku sebagai Spirit Master? Kau akhirnya mensummon monster golem.
Ketika kau melihat aku sedang bertarung melawan salah satu pengikutmu, dia berkata kepada Raja Smegol itu, kau ini hanya dipermainkan. Sekarang akhirnya mana MU sudah habiskan. Tapi apa boleh buat, soalnya Bun mensummon golem itu secara paksa, namun Raja Golem itu masih sangat ngeyel. Dia berkata, persetan dengan omonganmu, dia pasti akan membalaskan dendamku. Meskipun jika aku mati, Jin Yu berkata kepadanya, pastikan jika dia akan melakukan hal itu, karena banyak yang harus kukatakan padanya. Sekarang tamatlah riwayatmu. Dia kemudian menyuruh para pasukan spirit nekromancernya untuk menyerang Raja Smegol itu. Raja itu berkata kepada prajurit spirit itu, lepaskan aku. Aku adalah raja kalian, apa kalian tidak ingat? Jin Yu kemudian mengingatkan kepada Dead of Serving Demon. Bun, ini adalah akhir bagi mainanmu. Salahmu sendiri ingin menguji kekuatanku, jadi jangan salahkan tindakanku ini. Aku akan pastikan kau membayar, karena beraninya telah mencoba menguji kekuatanku. Namun Dead of Serving Demon hanya tertawa terbahak-bahak. Dia menyukai ancaman dari Jin Yu, kemudian Jin Yu menggenggam tangannya. Kemudian Raja Megol itu langsung mati gaya dalam satu genggaman Jin Yu, terlihat aura hitam Jin Yu dari balik cerminan darah yang tercecer itu. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di The Story Me. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.